Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bismillah, walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih berada dalam suasana bulan Ramadan, dan semoga saya doakan para pecinta channel ini dan sahabat semua selalu sehat walafiat dan juga banyak rezekinya, tentunya lancar puasanya. Alhamdulillah, karena memang suasana bulan Ramadan, jadi tema kali ini tentang bab masalah keagamaan saja. Oke, sebelum kita lanjut, untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe, tekan tombolnya, lantas share juga. Semoga apa yang kami sajikan bisa bermanfaat untuk sahabat sekalian. Dan sebelum kita lanjut, maka kita intro dulu. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, untuk pada sesi kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan tentang bab keagamaan yang ada salah satu yang bertanya kepada saya bahwa di dalam bab masalah sholat, tetapi untuk hal ini itu mencakup ataupun menyerempet dalam hal ilmu hakikat. Jadi ada orang yang bertanya bahwa ada seseorang, lantas beliau tersebut itu seorang pengamal ilmu hakikat. Seperti kita tahu bahwa dalam ilmu agama itu ada yang namanya syariat, ada yang namanya thariqat, dan juga ada hakikat, terus ma'rifat. Beliau bertanya bahwa ada seseorang yang pengamal ilmu hakikat. Pada pas waktu tiba waktunya sholat, maka seseorang yang bertanya itu mengajak beliau tersebut itu sholat. Tapi alangkah terkejutnya si penanya tersebut itu setelah mendengar jawaban dari beliau bahwa saya sudah sholat, padahal kata dia yang bertanya itu, beliau tersebut hanya duduk saja, tapi kata beliau itu saya sudah sholat. Dalam hal ini memang ada ranah dalam bab hal ilmu thariqah hakikat tentang masalah sholat. Untuk masalah itu akan saya sedikit jelaskan. Memang dalam dunia ini semua adalah hak masing-masing, entah mereka mau mengamalkan apa, mau mengerjakan apa, semua adalah hak masing-masing. Jadi
Penjelasan saya ini bukan berarti untuk mengklaim atau apa, tetapi setidaknya hanya memberikan sebuah wawasan, arahan supaya memang bisa diketahui. Dalam hal sholat, memang dalam ilmu hakikat itu ada terbagi menjadi 4 macam sholat atau 4 bagian sholat. Yang pertama adalah sholat syariat, yang kedua adalah sholat thariqat, yang ketiga adalah sholat hakikat, dan yang terakhir adalah sholat hakikat ataupun sholatud daim, sholat daim. Cuman kebanyakan dalam memahami sebuah penjelasan di dalam pelajaran ilmu thariqah hakikat, banyak orang yang memang kurang memahami ataupun memang sudah didasari oleh orang tersebut bahwa memang dirinya memang malas untuk mengerjakan sebuah perkara sholat. Padahal yang namanya sholat pertama adalah sholat syariat. Sholat syariat adalah sholat yang ketika kita mengerjakan 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, dengan sebuah gerakan rukun sholat, itu dinamakan dengan sholat syariat. Tetapi ketika orang tersebut itu mempelajari ilmu hakikat, kadang mereka itu salah penafsiran dalam menggali keterangan tersebut, bahwa di dalam keterangan tersebut itu ada yang namanya sholat hakikat, ada yang namanya sholat ma'rifat. Padahal di dalam hal agama, Allah itu menekankan kepada manusia lewat Al-Quran, lewat hadis ataupun lewat hadis qudsi, itu supaya mengerjakan perkara agama ini secara kafah, keseluruhan. Tidak boleh dikerjakan hanya beberapa bagian saja, nanti akan ada sebuah ketimpangan. Intinya begini, garis besarnya, bahwa sholat syariat adalah sholatnya jasad, dan sholat hakikat ma'rifat tersebut adalah sholatnya ruh. Ketika kita mengetahui bahwa diri kita ini adalah manusia yang seperti kita ketahui bahwa manusia itu terdiri antara roh dan jasad bergabung menjadi satu, itu disebut manusia. Jika manusia ataupun jika si jasad tersebut tanpa roh, maka tidak akan disebut manusia. Sebaliknya juga, ketika si roh tersebut itu tanpa jasad, maka tidak disebut manusia. Hakikatnya bahwa manusia adalah ruh dan jasad menjadi satu, itu disebut manusia. Maka ketika kita sudah ketahui bahwa manusia itu adalah ruh dan jasad, kita harus menyadari bahwa perkara jasad, yaitu sholat jasad, sholat syariat, juga harus kita kerjakan.
Jangan kita ketika sudah mengetahui ilmu hakikat tentang penjelasan beberapa sholat tersebut, lantas kita memilih hanya sholat ruh saja. Jika kita hanya mengerjakan sholat ruh saja, maka otomatis jasad kita tidak sholat. Maka harusnya jangan berjasad. Ketika sadar bahwa diri ini memang berjasad, maka kerjakan juga sholatnya jasad, supaya kita sempurna menjadi manusia. Karena manusia itu terdiri dari jasad dan ruh. Jadi hakikatnya hal tersebut itu kadang itu tidak sesuai dengan ajaran ataupun ilmu yang sesungguhnya diajarkan oleh guru-gurunya. Bahwa ketika umpamanya kita mempelajari ilmu hakikat lantas hanya mengerjakan sholat ruh saja, maka seharusnya mati saja, supaya hanya tinggal ruhnya saja, baru kerjakan sholat ruh. Lah wong masih ada jasad, ya kerjakan juga jasadnya, sholat jasadnya, yaitu sholat 5 waktu ataupun sholat syariat. Sebenarnya dalam bab ini orang tersebut itu kadang memilih suatu hal yang memang lebih ringan menurut dia. Ada lagi yang memang bertanya kepada saya, kata Pak Ustadz, kata Pak Kiai pas waktu ceramah itu beliau menjelaskan bahwa inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, bahwa sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa kadang sehari-hari pada masyarakat umumnya mereka kelihatannya sholatnya tekun, kelihatannya memang setiap waktu mereka itu berjamaah, tetapi mengapa mereka itu masih saja mempunyai sifat dengki, mungkar, dan lain-lain? Kenapa inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar itu tidak terjadi pada orang tersebut? Itu gimana? Itu kata si penanya. Jadi begini, memang benar bahwa inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa ketika kita melakukan sholat, ketika kita mengerjakan sholat, maka akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tetapi sholatnya yang bagaimana? Kadang manusia ataupun kadang kita mengerjakan sholat itu hanya sebagai gugur kewajiban saja, hanya melakukan sebuah perintah supaya gugur kewajiban. Asar kita sholat, zuhur kita sholat, hanya sebatas gugur kewajiban saja, tetapi tidak mempelajari dari hakikat dari sebenar-benarnya sholat itu. Makna ataupun kandungan dari sholat tersebut itu tidak dikerjakan secara seutuhnya, maka tidak keluarlah yang namanya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang dengki masih tetap dengki, yang kikir masih tetap kikir, yang hasud masih tetap hasud. Itu karena mereka itu tidak melakukan sholat dengan sesungguhnya ataupun secara sempurna ataupun secara semestinya. Lah, sholat kan ya begitu, umpamanya maghrib 3 rakaat, ya
itu hanya sebagai rukunnya saja, rukun dari kita bergerak ataupun apa. Tetapi makna kandungan dari sholat tersebut yang harus kita tahu. Dalam hal ini kita membedah masalah bab sholat. Ketika kita memang mengerjakan sholat dengan seutuhnya, sesungguhnya, insya Allah memang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Oke, kita akan mengetahui tentang hal itu, bahwa lantas bagaimana cara kita mengerjakan sholat yang sesungguhnya? Sholat yang sesungguhnya tersebut adalah di samping kita mengerjakan rukun-rukunnya dan bacaannya setiap bilangan-bilangan rakaatnya tersebut, kita juga harus mengerjakan pemaknaan dari sholat tersebut. Sholat, sod, lam, ta. Sholat tersebut ada berapa huruf? Sod, lam, ta. Jadi ada 3 huruf. Yang pertama, huruf pertama sod. Sod, sodikun fi'li wa sodikun qawli. Jadi sod dari lafaz kata sholat tersebut itu sodikun fi'li wa sodikun qawli. Apa artinya? Sodikun fi'li, maka perbaikilah perilakumu, perbaikilah kehidupanmu. Jadi sodikun fi'li itu kita harus memperbaiki perilaku kita, memperbaiki cara hidup kita. Yang kedua adalah sodikun qawli, dan perbaikilah cara kamu berucap. Dalam artian memperbaiki cara berucap itu, ketika kita mengucap yang baik-baik saja. Ketika kita mengucap, jangan ada sebuah kata-kata menghina. Ketika kita mengucap, jangan pernah ada sebuah kata yang memang membuat orang lain itu sakit hati. Jadi perbaikilah ucapan kita. Itu dalam makna sodikun fi'li wa sodikun qawli. Yang kedua adalah lam. Huruf kedua dalam sholat adalah sod, lam. Lam, yaitu la ma'buda ilallah. Artinya apa? Tidak ada yang kita sembah, tidak ada yang kita mintai pertolongan itu kecuali Allah. Jadi kita harus benar-benar bertauhid, meyakini sebuah kekuasaan Allah. Jangan kita meminta ataupun bersekutu dengan selain Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ta, yang bermakna adalah tawadu. Tawadu tersebut adalah kita itu harus mempunyai rendah hati. Kita itu harus mempunyai sifat legowo. Kita itu harus mempunyai sifat halus, tawadu. Jangan keras hati, jangan bangga hati, jangan sombong hati. Itu makna dari ta. Maka ketika penjelasan dari huruf tadi sod, lam, ta, sodikun fi'li wa sodikun qawli, la ma'buda ilallah, lantas tawadu, itu kita kerjakan
keseluruhannya makna dari sholat tersebut, maka insya Allah yang namanya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar akan benar-benar terbukti. Tapi kita ketika hanya sebatas gugur kewajiban, hanya ketika pas umpamanya di musola kita kerjaan sholat, kita beribadah kepada Allah, maka ketika kita keluar dari ranah sholat tersebut akan tetap seperti itu saja. Yang kikir tetap kikir, yang mungkar tetap mungkar. Maka dari itu kerjakanlah sholat dengan seutuhnya supaya memang bisa sholat tersebut mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha il fahsya iwal munkar. Demikianlah tadi sekelumit penjelasan saya. Kurang dan lebihnya ataupun ada sebuah tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Itu sebatas dari diri saya pribadi, manusia biasa. Dan barangkali ada sebuah kata-kata yang memang bermanfaat, maka semua semata-mata dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.